وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تنفتح به القلوب والمغالق ويذهب البؤس عند ذكره ويفارق ودانت بتعظيمه أهل المغارب والمشارق واندرجت تحت شمول استيلائه جميع اللطائف والحقائق والمقاصد والطرائق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما لمع بارق وذر شارك. أما بعد ikhwani muslimin muslimat dan semua yang menyaksikan tayangan live streaming malam hari ini, sesi kedua dengan tema ibrah dari syahadahnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa an ahli baiti Rasulillahi ajma'in wa an ashabihil kirami ajma'in dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan metode pemahaman An-Namatul Awsat. An-Namatul Awsat adalah kelompok yang tengah-tengah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, khairun nas an-namatul awsat, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada di golongan an-namatul awsat, kelompok yang tengah-tengah. Yatba'uhumut tali wa yarji'u ilaihimul ghali, mereka yang ketinggalan bisa ikut sejajar dalam shaf dan barisan itu, dan mereka yang ghulu, yang keterlaluan, akan bisa kembali ikut dalam barisan tersebut. An-Namatul Awsat adalah satu pemahaman yang harus kita perjuangkan, karena itulah pemahaman yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai syubhat agama ini. Saya memulai terlebih dahulu bahwa setelah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib alaihimussalam menyerahkan kekuasaan atau tanazul kepada Muawiyah radhiyallahu an, beliau menghabiskan hidupnya menebarkan ilmu di Madinah. Dan setelah Sayyidina Hasan wafat, Sayyidina Husain adik beliau tampil sebagai naqibu ahlil bait, figur utama dan rujukan ahlil bait. Selama 20 tahun beliau mengajar di Masjid Nabawi, mengadakan halakoh-halakoh ilmiah,
menelurkan banyak ulama ahli hadis dan mengajarkan manhaj ahlil bait, meneruskan yang dilakukan oleh kakaknya Sayyidina Hasan yang kemudian bersumber dari ayahnya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hanya berkisar pada rumahnya saja, menjauhi urusan politik dan perselisihan, menjauhi urusan-urusan khilafah. Dan setelah wafatnya Sayyidina Hasan, muncul anasir-anasir fitnah yang senantiasa berkobar dan berkembang, berpusat di Irak. Irak adalah pusat berbagai fitnah sepanjang sejarah sampai saat ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menas dalam sabdanya, "Tabda'u bil Iraq wa tatifu bi Misra wa Syam, fa idza balagatis Syam fahiya Sailam." Bahwa fitnah itu bermula dari Irak. Kalau kemarin saya jelaskan pengkhianat Sayyidina Husain adalah orang-orang Kufah, sehingga ada istilah al-Kufi la yafi. Orang-orang Kufah jangan dipercaya karena mereka tidak akan bisa menepati janji. Itu satu ungkapan yang masyhur. Bukan saya menuduh Irak, tapi memang ini nas bahwa semua bermula dari Irak, lalu kemudian berkisar di Mesir dan Syam. Dan jika telah sampai Syam, maka ia akan menjadi Sailam. Sailam adalah ad-dahiyatul kubra, bencana yang besar. Jadi kalau untuk menganalisa kenapa Irak sekarang babak belur, kenapa negara-negara di wilayah Syam banyak terjadi perang saudara, konflik dan seterusnya, saya tidak perlu analisa dari politisi, saya tidak perlu analisa orang-orang yang ahli Timur Tengah, tidak. Cukup analisa kita dari hadis ini. Di Irak itulah diteteskan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Irak itulah berapa banyak ulama dikriminalisasi oleh penguasa-penguasa yang zalim saat itu. Imam Syafi'i sampai lari dari Irak ke Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, dibui di dalam tahanan, bahkan sampai berdarah-darah hanya karena diminta, ditekan oleh penguasa pada saat itu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, bukan mukjizat. Tetapi beliau enggan. Jadi memang sudah dari dulu di sana tempatnya fitnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, "In istata'ta an takuna hajaran faf'al wa la takun ma'a ahadil fariqain wa illa fattakhidh laka nafaqan fil ardi." Jika engkau mampu untuk menjadi batu, maka jadilah batu. Jangan bersama salah satu dari dua pihak yang berselisih.
Jika tidak, maka buatlah lubang di tanah. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hidup tenang menebarkan ilmu, sebagaimana saya jelaskan kemarin, datang belasan ribu surat dari Irak yang mengabarkan bahwa mereka membaiat Sayyidina Husain untuk menjadi khalifah. Saat itu beliau dari Madinah lari ke Mekah. Padahal tidak ada seorang pun yang berada di Mekah dan Madinah yang merupakan kota Al-Quran dan Sunnah yang membaiat beliau. Tidak pula seorang pun dari tokoh sahabat yang membaiat beliau. Yang membaiat beliau adalah orang-orang Irak yang berada di luar lingkungan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan sudah saya jelaskan bahwa surat-surat baiat ini yang datang silih berganti menimbulkan banyak masalah bagi Sayyidina Husain, hingga beliau diawasi, dimata-matai, pergerakannya dibatasi, bahkan sampai dilarang untuk mengajar. Dan begitulah seterusnya sampai pada akhirnya terjadilah peristiwa Karbala sebagaimana telah saya jelaskan kemarin. Sayyidina Husain keluar bukan untuk berperang, bukan pula untuk merebut kekuasaan. Sayyidina Husain keluar, berkali-kali beliau mengatakan, innama akhruju li usliha fi ummati jaddi, untuk mendamaikan, karena khawatir terjadi perang saudara. Khawatir terjadi perang saudara, Sayyidina Husain keluar untuk kepentingan yang besar, yaitu kepentingan umat. Beliau mengatakan, la akhruju asharon wala bataron wala fitnatan wa innama kharajtu li usliha fi ummati jaddi. Aku tidak keluar karena congkak atau sombong, tidak pula untuk menimbulkan fitnah. Aku keluar tidak lain untuk mendamaikan umat kakekku. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Husain alaihi salam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya, siapa sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain? Pembunuh Sayyidina Husain adalah dua golongan. Yang pertama, mereka adalah yang membuat beliau harus keluar dari kediamannya. Mereka yang mengaku sebagai al-muhibbin al-khadhilin, pecinta tapi yang tidak menolongnya. Kelompok kedua adalah al-bughatul qatilin, orang-orang yang berperang membunuh Sayyidina Husain. Jadi dua kelompok ini. Mereka adalah ahli ifrat yang melampaui batas dan tafrid yang tidak menunaikan kewajiban. Pertentangan antara mubghid dan muhib, antara yang mengaku mencintai dengan yang membenci, dan pertentangan antara mubghid dan muhib ini senantiasa ada sampai saat ini.
Maksud dua kelompok adalah al-muhib dan al-mubghid. Ini juga yang tersirat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibni hadza, tentang Sayyidina Hasan, ibni hadza sayyidun yuslihullahu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dua kelompok ini adalah kelompok muhib dan mubghid, pecinta dan pembenci ahlul bait. Sedangkan kita adalah di luar dua kelompok ini. Itulah yang dinamakan dengan an-namatul awsat. Kitalah an-namatul awsat, kelompok pertengahan. Maka haruslah kita sadari bahwa kita mempelajari tentang an-namatul awsat itu adalah satu kewajiban. Mempelajari mengenai adabnya, akhlaknya, masyayikhnya di sepanjang zaman. Itu yang kita pelajari. Ketika Sayyidina Husain sebelum terbunuh di antara dua kelompok itu, Nabi SAW bersabda, man adrakahu falyansurhu. Siapa yang mendapati Sayyidina Husain, hendaknya menolongnya. Siapa yang mendapati masa perang Sayyidina Husain dan menolongnya, maka ia mendapat gelar syahid dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Akan tetapi orang yang datang setelah wafatnya Sayyidina Husain, setelah selesai peristiwa Karbala, kemudian mulai mengutuk sana sini, memerangi ini dan itu, meratap-ratapi dan lainnya, maka perbuatan mereka tidak mendatangkan apa-apa bagi ahlul bait dan Imam Husain. Sebab Sayyidina Husain telah wafat dan yang membunuhnya pun telah berlalu. Maka kepada siapa mau menuntut darah? Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah tidak diajari untuk memperpanjang duka. Kita bahkan dalam ajaran fikih kita bertakziah kepada orang yang keluarganya meninggal lebih dari 3 hari, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena tajdidul huzun, memperbaharui kesedihan orang yang keluarganya meninggal. Apalagi sampai bertahun-tahun meratap-ratapi, kemudian memperpanjang duka, memperpanjang al-huzun, bahkan menjadikan kebencian, sa'ar, pembalasan dendam sebagai syiar. Kita bukan pada kelompok itu, karena kita adalah an-namatul awsat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita wajib kembali kepada nas. Jangan berpegang pada adat yang bersumber dari emosi, yang menggerakkan emosi umat Islam agar selalu berperang satu sama lain. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin mencerai-beraikan umat Islam sehingga saling membunuh satu sama lain. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa kelak di akhir zaman yaqtulur rajulu akhahu wa ibna ammih, akan ada orang yang membunuh saudaranya dan sepupunya sendiri. Nyawa sudah tidak ada lagi harganya di akhir zaman.
dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Kita wajib berpegang pada nas. Sekali lagi, ini harus digarisbawahi. Berpegang pada nas dan menunjukkan kemuliaan risalah. Sebab syaitan berkehendak agar kita meninggalkan ajaran Nabi SAW dan menjadikan kita di dunia saling bermusuhan, saling membunuh, dan di akhirat kelak tempatnya adalah neraka. Karena setan itu memang kerjaannya cari teman di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Wal'iyadu billah. Bagi kita, apa yang menimpa Sayyidina Husain, di satu sisi memang itu satu kesedihan, tapi di sisi lain adalah kemuliaan bagi Sayyidina Husain. Syahadah. Dan itu sudah memang mansus, tidak bisa diapa-apakan. Itu sudah nas dari Nabi SAW, dan dengan cara itu Sayyidina Husain bukan semakin hina, tapi justru beliau semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana saya jelaskan kemarin, syuhada Karbala disetarakan dengan syuhada Badr, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan saatnya bagi kita adalah menghidupkan ajaran Sayyidina Husain, ajaran Sayyidina Hasan, ajaran ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada fase yang dinamakan fase tarbiyah. Setelah wafatnya Imam Husain, setelah wafatnya Imam Husain, ini dinamakan fase tarbiyah. Di fase ini tidak ada kekerasan dan bahaya. Fase ini berasal dari manhaj nubuwah dan tasalsul ahlil bait. Figur utamanya saat itu adalah Imam Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad, putra dari Sayyidina Husain alaihi salam. Lihat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin. Beliau tidak pernah berbicara mengenai politik kekuasaan. Beliau tidak pernah berbicara tentang keburukan atau sekte-sekte yang ada dalam masyarakat. Beliau mengarahkan secara langsung ke masjid dan membuka pintu ilmunya untuk ibadah. Beliau memberikan ifadah, banyak faidah beliau berikan kepada umat sepanjang hidupnya. Beliau hanya menebarkan ilmu, menebarkan dakwah, memberikan qudwah dan keteladanan sebagaimana uswah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah bertanya mengenai pembunuh ayahnya. Tidak pula bertanya soal peperangan, dan tidak pernah menuntut atau bertanya tentang hak-hak ahlul bait. Beliau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sahihah, bermuamalah dengan manusia, dengan para hamba Allah dengan akhlak yang terbaik sesuai dengan syariat sampai wafatnya, sehingga semua kelompok menghormati beliau.
pejabat yang berada di pihak pembunuh ayahnya pun menghormati beliau. Beliau tidak mengharapkan penghormatan, akan tetapi beliau mengharapkan agar menjaga kemurnian ilmu, sebab ilmu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah barang atau harta atau materi, melainkan ilmu, Al-Quran, As-Sunnah, pelajaran ma'rifah, ibadah, takut kepada Allah, wara', ikhlas. Inilah al-wirathah an-nabawiyah, warisan kenabian kepada siapa saja, lelaki dan wanita, kepada yang kaya, yang miskin, penguasa dan rakyat jelata. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ini yang diterapkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan orang yang menghina beliau, beliau kasih uang, beliau kasih harta. Manhaj Ahlul Bait yang hakiki ini perlu difahami. Manhaj, metode Ahlul Bait yang hakiki adalah pemahaman ilmu yang benar dan warisan perbuatan yang benar dan ilmu yang abawi. Abawi yakni bersanad serta nabawi, pengaruhnya selalu ada dalam diri orang-orang seperti kita ini, sebagaimana orang-orang yang sebelum kita. Setelah fase tarbiyah ini selesai, masih ada fase berikutnya yang disebut dengan fase pertentangan atau sura'. Setelah wafat Imam Hussein ada fase tarbiyah, setelah itu ada fase sura', perselisihan. Antara siapa? Yaitu perselisihan yang berselisih adalah mengaku pecinta Ahlul Bait, mereka yang menjadikan Imam Zaid bin Ali. Ini setelah zamannya Imam Ali Zainal Abidin. Mereka menjadikan Imam Zaid bin Ali sebagai imam setelah Imam Ali Zainal Abidin, menjadikan beliau sebagai simbol Ahlul Bait. Dan tidak cukup sampai di situ, mendesak beliau Imam Zaid untuk menentang penguasa. Maka ini menjadi ketetapan mazhab Zaidiyah untuk menentang penguasa sampai saat ini. Jadi mazhab Zaidiyah itu menentang penguasa itu sampai saat ini. Maka terjadilah pertentangan antara Imam Zaid dan penguasa, dan perselisihan antara Imam Zaid dengan sebagian pengikutnya. Sebagian pengikutnya meninggalkan beliau karena mereka memaksa Imam Zaid untuk mencaci Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Tapi apa jawaban Imam Zaid? Atawallahuma kama tawallahuma abi wa jaddi fadhhabu fa antumur rafidah. Aku mendukung keduanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana ayah dan kakekku mendukung keduanya. Pergilah, kalian adalah orang-orang Rafidah. Rafidah itu orang yang menolak kebenaran. Jadi pertama muncul istilah Rafidah atau Rawafid, jamaknya dari Rafidah, itu dari Imam Zaid. Maka semenjak itu dari kelompok Zaidiyah ini terpisah
terpecah. Satu kelompok dinamakan Rafidah, kelompok yang lain bernama Zaidiyah. Dan Zaidiyah ini tersingkir, kemudian berpindah ke tanah Yaman, tersebar sebagai satu mazhab sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kalau Anda tahu yang berperang di Yaman itu adalah orang-orang Wahabi dan orang-orang Zaidiyah. Setelah Imam Zaid, kemudian di situ ada Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Ali Zainal Abidin memiliki putra lain selain Imam Zaid, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Dan perlu Anda ketahui, Imam Zaid ini wafatnya juga dibunuh, bahkan disalib. Itu Imam Zaid. Jadi memang Ahlul Bait ini keturunannya orang-orang yang leluhurnya banyak meninggal tidak beres, meninggalnya dibunuh, meninggalnya dibantai. Ada Imam Muhammad Al-Baqir, dan beliau inilah yang meneruskan manhaj Imam Ali Zainal Abidin dan menjadi penerus imamah yang diikuti seluruh Ahlul Bait. Perlu kita ketahui bahwa imamah di kalangan Ahlul Bait adalah satu martabat yang menyerupai derajat ijtihad. Martabatul ijtihad itu imamah dalam Ahlul Bait. Imamah dalam Ahlul Bait adalah ketika seseorang memiliki sifat-sifat keislaman, keimanan dan ihsan yang sempurna, mencapai derajat as-siddiqiyatul kubra. Jika sampai pada derajat ini, maka ia dinamakan sebagai imam. Imam Muhammad Al-Baqir menjauhi perselisihan. Beliau memilih jalan yang berbeda dengan Imam Zaid saudaranya. Walaupun penentangan Imam Zaid kepada pemerintah itu adalah hujjah, karena Imam Zaid ini mujtahid dan sah ijtihadnya, maka perbuatannya beliau itu semua berdasarkan hujjah. Jangan kemudian mengatakan Imam Zaid itu ngawur menantang pemerintah, tidak, tapi dengan hujjah, dan beliau seorang mujtahid yang ijtihadnya sah. Imam Al-Baqir memilih tidak masuk pada perselisihan sebagaimana manhaj Imam Ali Zainal Abidin, ayahnya, dan manhaj Imam Husain dalam menegakkan hujjah, dan manhaj Imam Hasan dalam tanazul dari kekuasaannya. Semua inilah yang diikuti oleh Imam Muhammad Al-Baqir. Generasi penerus Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau Imam Muhammad Al-Baqir punya putra yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Kepada beliau inilah dinisbatkan mazhab Imamiyah yang dikenal sekarang dan tersebar ke dunia menjadi dua kelompok. Pertama, mazhab Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka mengaku pengikut Musa Al-Kadhim dan menyebarkan mazhab Itsna Asyariyah dengan segala kontradiksi dan sekte-sektenya sampai hari ini. Ini nanti akan kita bahas. Putra yang kedua adalah Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Kepada beliau inilah dinisbatkan Ismailiyah yang terpecah ke berbagai sekte seperti Qaramitah,
Batiniyah, Ismailiyah, dan sekte-sekte lain yang tidak terlepas dari ifrat dan tafrid. Tidak ada putra-putra Imam Ja'far As-Shadiq yang meneruskan keimamahan beliau kecuali Imam Ali Al-Uraidi, putra bungsu beliau. Imam Ali Al-Uraidi mengikuti jejak Imam Ja'far As-Shadiq, meninggalkan segala pertentangan, segala sekte-sekte yang ada, serta berpindah ke Madinah dan menyebarkan ilmu sampai wafatnya. Kami pernah berziarah ke makam Imam Ali Al-Uraidi. Jadi di Madinah itu agak jauh dari pusat kota, ada jalan namanya Jalan Uraid. Di situ makam Imam Ali Al-Uraidi. Tapi oleh orang-orang Wahabi Mekah itu ditutup, ditumpuki sampah. Jadi dijadikan tempat pembuangan akhir. Dijadikan tempat pembuangan sampah supaya orang tidak tahu dan tidak berziarah ke sana. Ini kami melihat sendiri dan beberapa kali kami ziarah ke makam Imam Ali Al-Uraidi. Kepada Imam Ali Al-Uraidi inilah madrasah kita berada di atasnya, Ba'alawi. Ba'alawi terkait Imam Uraidi memiliki putra bernama Muhammad bin Ali yang berpindah dari Madinah ke Irak, meninggalkan segala perselisihan dan tidak ikut campur dalam berbagai pertentangan yang ada. Kemudian beliau berpindah ke Basrah. Imam Muhammad ini memiliki putra bernama Isa, dan Isa memiliki putra bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang seluruh sadah para Alawiyin, para habaib pasti bernisbat kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, makamnya ada di Tarim. Tapi bukan di pemakaman Zambal. Beliau sendiri makamnya tinggi di sana. Ada semacam bukit tinggi, disitulah makam Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau yang hijrah dari Irak, ya, karena di situ sudah mulai banyak aliran-aliran yang sesat seperti Qaramitah, ya, Ibadiyah dan seterusnya, sehingga beliau hijrah meninggalkan, diajak seluruh anggota keluarganya. Padahal saat itu beliau sudah hidup dengan tenang, bahkan berkecukupan secara materi. Tapi ditinggalkan semua itu, beliau berhijrah ke Hadramaut yang saat itu masih tandus, tidak ada apa-apa, hanya gurun, hanya batu. Beliau tinggalkan semua kemewahan itu demi apa? Menyelamatkan diri dan anak cucunya dari fitnah dan dari ajaran-ajaran, aliran-aliran yang sesat. Maka beliau menjauhi perselisihan dan tidak ikut campur dalam pertentangan umat yang berputar pada perselisihan antara Sunni dan Syiah dan selainnya. Beliau juga seorang mujtahid, ulama, alim, allamah yang menebarkan ilmu dan menyatukan hati umat Islam. Maka madrasah Imam Muhajir inilah bersambung syaratnya dengan madrasah Al-Uraidiyah, kemudian dengan Imam Ja'far As-Shadiq,
lalu dengan Imam Muhammad Al-Baqir, kepada Imam Ali Zainal Abidin, kepada Al-Imam Husain dan Imam Hasan, kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, sampai kepada Ahlul Kisah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghormati semua sahabat dan tidak melaknat seorang pun dari sahabat. Maka kalau ada yang mengaku-ngaku mengikuti ajaran mereka tapi melaknat sahabat, dari mana mereka ambil sumber ajaran itu? Sebab yang melakukan itu tidak lain adalah mereka kelompok ifrat yang melampaui batas dan tafrid. Adapun madrasah yang bersumber dari manhaj nubuwah yang dinamakan dengan An-Namatul Awsat, inilah jalan yang dilalui oleh guru-guru kita. Lihat para sadah, para habaib yang datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, mulai sebelum Wali Songo sampai era Wali Songo. Kalau ada orang maaf mengatakan kami Arab ya, imigran Yaman katanya. Tahu nggak Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, di Nusantara ini ada di mana kakeknya? Kami sudah ziarah, makamnya ada di Zambal, di Tarim. Dari jalur Ammul Faqih, mereka keturunan Sayyidina Husain, Husainiyun, tapi dari Ammul Faqih. Jangan ada yang membelokkan sejarah, mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari India. Tidak, mereka datang dari Hadramaut, dari Tarim. Hadramaut dan sekitarnya, negaranya adalah Yaman. Hadramaut itu provinsi, Tarim itu kota kecil yang ada di wilayah Hadramaut. Mereka hanya transit di Gujarat, mereka transit di India, mereka transit di beberapa negara, dan di setiap negara yang mereka transit, di situ mereka menyebarkan dakwah Islamiyah, menyebarkan Islam. Mereka bukan mencari keuntungan materi. Mereka tinggalkan keluarga, tinggalkan anak istrinya. Mereka menikah dengan orang-orang pribumi agar mereka bisa menyatu dan ajarannya bisa diterima dengan baik. Itu Wali Songo. Sebelum Wali Songo sudah banyak, cuman secara parsial, tidak mudawwan. Dakwahnya tidak tertib seperti Wali Songo. Dan ini diteruskan oleh para sadah habaib yang berikutnya. Mulai Anda lihat di setiap kota, setiap rumah para pembesar habaib, tokoh-tokoh habaib, tokoh-tokoh sadah selalu menjadi Islamic Center bagi umat. Tempat umat belajar, menempa ilmu, menempa akhlak. Mereka selalu membuka majelis-majelis ta'lim. Karena memang ini ajaran Ahlul Bait. Jadi kami tidak merasa heran kalau kami kemudian dihina-hina, dibilang imigran Yaman, lalu diadu domba dengan pribumi dan seterusnya. Ini ucapan orang-orang yang tadi kami sampaikan, tidak lain mereka adalah kelompok ifrad dan tafrid. Muhib dan mubghid itu akan selalu ada sepanjang masa. Tapi ketahuilah bahwa kita Ahlul Bait diciptakan bukan untuk mencari pecinta, bukan untuk gila dihormati, bukan untuk menghabibkan diri, tidak. Tapi kita diciptakan linaf'il ummah, untuk memberikan manfaat kepada umat, untuk berkhidmat kepada umat. Karena itu khusus kepada para sadah alawiyin, para habaib,
yang berintisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan, Anda yang tidak punya kapasitas jangan sok jadi imam. Anda boleh jadi imam, jadi pemimpin sepanjang Anda punya kapasitas yang mumpuni. Kalau tidak punya ilmu, jangan bicara ilmu. Belajarlah, carilah ilmu, karena ilmu itu warisan daripada Ahlul Bait yang bersumber dari kakek Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, baik-baiklah menempatkan diri, baik-baiklah memposisikan diri, jangan memberikan celah umat mengkritik Anda, apalagi mencaci maki Anda. Dan untuk para pecinta Ahlul Bait yang mengaku muhibbin, kami perlu ingatkan, mencintai Ahlul Bait itu bukan sesuatu yang mudah. Mencintai Ahlul Bait itu sesuatu yang berat. Itu wasiat Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikhitabi oleh Allah Ta'ala, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad, aku tidak minta bayaran dari dakwahku, tidak minta upah apa-apa kecuali cintai kerabatku, cintai keluargaku. Kalau ada Ahlul Bait habaib, Anda mengatakan, "Beb, saya mau mencintai habaib ini," tapi orangnya bodoh. Lah yang nyuruh Anda belajar siapa? Cintai, bukan nyuruh Anda belajar kepada yang bodoh. Kalau belajar sama yang alim, habaib yang alim banyak. Anda mau berapa banyak karangan musannafat, karya-karya para habaib, para sada al-Ba'alawi, banyak, tidak terhitung. Anda tahu siapa pengarang kitab Sulamut Taufiq yang dibaca di pesantren-pesantren? Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, seorang sada Husaini. Ada tahu berapa banyak Silsilatul Haddad, karangan Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Puluhan. Beliau dilahirkan usia 2 tahun buta, tapi karya karangan kitabnya banyak. Mulai karya-karya ilmiah sampai wirid, zikir-zikir yang maksur langsung semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak. Saya bukan nyuruh Anda belajar. Kalau belajar, belajar sama yang alim, yang berilmu. Beb, saya mau mencintai Ahlul Bait, tapi ini orangnya rusak, suka minum minuman keras. Ya jangan ditiru. Kalau minum keras, ya tetap haram minum minuman keras, walaupun itu habaib. Hukum syariat tetap berjalan, tetap berlaku untuk siapa saja, termasuk para habaib. Tidak ada istilah pengecualian. Bukan nyuruh Anda mencontoh tidak baiknya. Yang diperintahkan itu cintai zatnya, darahnya yang bercampur dengan darah Rasulullah SAW. Hanya itu. Yang baik, yang baik Anda bisa double ambil. Cinta sekaligus ambil keteladanannya, ambil ilmunya yang alim, ambil berkahnya yang soleh, yang tidak jauhi. Cukup Anda cintai, tapi jangan ditiru. Jauhi kalau Anda tidak mampu, jangan dekat-dekat, dan jangan ditiru kalau ada perbuatan yang tidak layak, tidak pantas, apalagi menyalahi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Anda mencintai orang tua Anda. Mau orang tua Anda pemabuk, bapak saya ini tukang mabuk, tukang zina, tetap wajib hormati. Kafir saja, orang tua kita kafir, wajib kita hormati, wajib kita cintai. Bukan untuk Anda taat kepada kekufurannya,
bukan untuk Anda mengikuti hal-hal yang tidak baik, tetapi Anda punya satu kewajiban sebagai seorang anak, mencintai bapak, mencintai orang tua. Dan itu diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Anda tidak wajib taat, bahkan tidak boleh taat ketika diperintah pada kekufuran, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Gauli mereka di dunia dengan baik. Tetaplah berbakti, tetaplah berbuat baik. Sama seperti itu. Dan memang tidak mudah mencintai ahlul bait, itu banyak ujian. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan itu. Tidak mudah ini. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang sulit, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan. Maka kita lihat bagaimana manfaat yang ditebar oleh para ahlul bait yang meneruskan An-Namatul Awsat ini. Di Jakarta berapa banyak Islamic Center, ada Al-Hawi, ada Kuitang dan seterusnya. Di Surabaya ada rumah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang jadi Islamic Center. Sampai sekarang di Gresik ada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kalau di kota kami di Pasuruan ada Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Ada Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Dan dulu harmonis hubungan antara habaib dengan para kiai. Kiai Abdul Hamid, Kiai Al-Haji Abdul Hamid mengambil ilmu terakhir dari Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf. Santri-santrinya Habib Alwi semuanya kiai. Kiai Yasin, Kiai Murtada, pendiri pondok pesantren-pesantren yang besar-besar, itu mereka dulu mayoritas adalah santri-santri para habaib, para sada. Lihat, ketika ada seorang ulama yang tidak punya alaqah, tidak punya irtibat dengan ahlul bait, jangan harap dia akan bisa mendapatkan kemuliaan. Tidak akan bisa datang kemuliaan kecuali karena ada alaqah, ada irtibat dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ahlul bait ingin dielu-elukan, ingin dicintai, ingin dicium tangannya. Tidak. Dan jahat sekali kalau ada orang mengatakan, oh itu habaib yang datang itu ada masa-masanya, ada fase-fasenya. Ada habaib yang katanya di Mangkobah tahun sekian itu datang untuk berdagang, bukan untuk berdakwah. Itu yang masih mempertahankan nasab-nasabnya. Itu nasab al ini, al itu, bukan karena dipertahankan. Memang wajib diberitahu. Kalau orang punya nasab, dia wajib memberitahukan nasabnya. Kalau tidak, bahaya, supaya anak keturunannya tahu, agar bisa menjaga nanti keluarganya dan tetap tercatat dengan baik, terabadikan dengan baik. Kalau Anda tidak bernasab kepada seseorang, jangan mengaku-ngaku. Karena orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada seseorang, misalnya kepada ulama atau kepada habaib, padahal bukan, tidak bernasab ke sana, maka itu termasuk dosa yang besar, minal kabair. Tidak boleh iddia, mengaku-ngaku tidak boleh. Kemudian saya heran kalau ada orang kemudian menghina, itu gimana kok ada habaib keluyuran ke Indonesia, keluyuran ke tanah Jawa, padahal negaranya Yaman sedang berselisih, sedang perang. Ini orang nggak ngerti kondisi Yaman, nggak ngerti kondisi Yaman.
Anda tahu di Yaman itu di Tarim, di Hadramut, pemerintahnya tidak memberikan majal, tidak memberikan kesempatan para habaib untuk ikut serta dalam urusan mereka. Mereka tidak buka kesempatan. Bahkan habaib dalam ancaman. Sehingga mereka menjauhi. Karena mereka ikuti ini manhaj an-namatul awsat. Mereka juga tidak mau ikut campur. Mau siapapun yang jadi pemerintah, yang jadi presiden, mau dari Zaidiyah, mau dari Wahabi, mau dari apapun terserah. Mereka enggak urusan. Yang mereka urusi pesantren, pondoknya, madrasahnya. Sehingga keberadaan habaib di Tarim dianggap bukan ancaman. Siapapun yang jadi presiden, dakwah mereka tetap bisa jalan dengan baik. Pesantren mereka bisa tetap buka dengan baik. Ajaran-ajaran mereka bisa tetap terlestarikan dengan baik. Karena mereka dianggap bukan ancaman oleh pemerintah. Dan mereka para habaib memang tidak punya kepentingan terhadap para pemerintah, dan pemerintah pun juga tidak memberikan majal, tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut campur. Jadi kalau enggak ngerti urusan Yaman, jangan sok-sokan menghina habaib yang datang dari Yaman ke sini keluyuran. Mereka itu di sini punya santri banyak. Dari mulai As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Abahnya dulu Sayyid Alawi, berapa banyak kiai besar di Indonesia ini yang merupakan santri beliau. Diteruskan oleh As-Sayyid Muhammad Al-Alama Al-Muhaddits Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Berapa banyak santrinya bertebaran di Indonesia. Kami dulu ketika masih kecil sering menyaksikan beliau mondar-mandir datang ke Indonesia. Kemudian sekarang diteruskan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Pernah juga Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan kakak beliau, beberapa kali datang ke Indonesia. Mereka mengunjungi santri-santrinya, murid-muridnya. Sebagian diminta untuk membuka pesantren, dibukakan ladang dakwah dan seterusnya. Tidak ada kepentingan yang lain-lain dari mereka. Jadi jangan ada suudzon, jangan ada satu prasangka yang buruk. Ketahuilah bahwa jika ada orang-orang yang bergabung dengan kita, baik itu di Indonesia, di Nusantara ini maupun dari negara-negara yang lain, bergabung dengan manhaj ini, maka kita ucapkan ahlan wa sahlan. Anda yang mau ikut dengan kami, ahlan wa sahlan. Ikatan dengan Anda, dengan mereka, kita kuatkan dengan sanad-sanad mereka dan menghubungkan mereka dengan guru-guru kami. Sebab ini adalah madrasatus salam, madrasah damai. Ini yang kita tebar. Adapun saring berselisih, mencela, ya, al-faqihul muqaddam, mencela Imam al-Muhajir, mencela ulama, mencela para sadah habaib, menuliskan tulisan-tulisan yang menunjukkan kebodohan mereka. Mereka tidak memahami dengan benar. Mereka justru berada dalam sebuah kebingungan seperti orang yang kehilangan akal. Madrasah yang kita bicarakan ini adalah yang bersanad, tariqah yang berada di atas manhaj syariat al-abawi dan an-nabawi. Bersama dengan itu kami menghormati semuanya. Siapapun yang menentang kita, yang tidak sama dengan kita, kita hormati dan tidak ikut campur dalam urusannya. Akan tetapi kita tidak ingin ada orang yang setelah menjalani manhaj ini
setelah mendengarkan mengenai manhaj ini, ia bermain-main dengan manhaj ini. Sebab jika ia keluar dari manhaj ini, berarti ia terlepas dari manhaj Ahlul Bait yang kita pegang. Madrasah ini sangat istimewa. Inilah madrasah yang berasal dari Hadramaut, bersumber dari Hadramaut, dari Tarim, kemudian menyebar ke seluruh semesta alam. Ada orang di luar Hadramaut yang tidak pernah mengenal Hadramaut, bahkan tidak pernah masuk ke Hadramaut, akan tetapi bisa bernisbat kepada madrasah yang dibawa oleh ulama-ulama dari Hadramaut secara hakiki. Dan sebaliknya, ada pula orang yang hidup di Tarim, akan tetapi tidak terkait dengan madrasah ini, tidak pula dengan Al-Faqihul Muqaddam, Al-Muhajir, dan para pecinta Allah dan aulia Allah, karena dunia telah menguasainya. Para ikhwani rahimakumullah, ini yang kami sampaikan tentang apa yang kami maksud dengan An-Namatul Awsat. Di bagian akhir dari apa yang ingin kami sampaikan, kenapa kita harus menolak ajaran Syiah? Perlu digarisbawahi dulu, nahnu nuharibul afkar, la nuharibul ashkhas. Kami tidak sedang memerangi personal, kami tidak memerangi orang per orang, tapi kami sedang memerangi pemikiran. Jika kita anggap pemikiran itu sesat, kita akan perangi pemikiran itu. Kita adu hujjah, adu argumentasi. Kalau saya salah, nanti ada yang mau membantah saya, silakan bantah saya. Itu hak Anda. Anda punya hak untuk membantah saya. Saya punya hak menyampaikan kebenaran, dan orang lain punya hak untuk membantah saya. Kenapa kita tolak Syiah? Ini yang pertama. Perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah, selain dalam penafsiran, juga dalam masadir, sumber pengambilan. Kalau kita jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, masadirnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, ada ijma'ul ulama, ada qiyas dan seterusnya. Sementara Syiah, dalam kitab-kitab mereka mengatakan Al-Quran itu sudah muharraf. Mereka mengatakan Al-Quran itu sudah dirubah. Al-Quran sudah tidak orisinil. Al-Quran sudah tidak asli. Ayat-ayatnya banyak yang dikorup. Masadir mereka juga dari hadis-hadis. Kalau kita ini punya kutubus sunnah, Syiah mereka punya Al-Kutubul Arba'ah. Kalau kita akan jelas kutubus sunnah, ada mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Musnad Abi Dawud, Musnad An-Nasai dan seterusnya. Kalau mereka orang-orang Syiah punya Al-Kutubul Arba'ah, ada Al-Kafi, ada Al-Istibsar, ada Tahdzibul Ahkam, ada Man la yahdurul faqih. Tetapi perlu diketahui bahwa hadis-hadisnya orang Syiah yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait, terutama kepada Imam Ja'far As-Shadiq, nisbatnya ini tidak lain hanyalah sekedar propaganda. Misalnya Syiah Imamiyah, fikihnya Ja'fari, ini propaganda. Propaganda. Ya, ada seorang pakar pada abad 4 Hijriah, pakar hadis, Al-Imam Al-Hafidh Abu Hafs bin Syahin
Beliau mengatakan rajulani salihani buliya bi ashabin su, Ja'far ibnu Muhammad wa Ahmad ibnu Hanbal. Ada dua orang saleh, dua orang baik, dua orang mulia diuji oleh Allah dengan santri-santri yang tidak baik. Siapa itu? Imam Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, ada kitab Syiah yang berjudul Ma'rifatu Akhbari Rijal, karya Al-Kashi, atau lebih masyhur disebut dengan Rijalul Kashi. Itu di situ disebutkan, mereka mengakui ini di kitab mereka, bukan di kitab kami. Di kitab mereka ini disebutkan bahwa mereka memalsukan hadis-hadis yang mereka nisbatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Karena tendensinya apa? Kalau tadi saya katakan propaganda, yastaqiluna bidzalikan nas wa ya'khuduna ad-darahim. Mereka mencari makan dengan itu dan sekaligus mencari keuntungan materi. Jadi segala cara mereka lakukan untuk mencari makan dan keuntungan materi di dalam memalsukan sumber-sumber riwayat yang mereka nisbatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Kemudian bagi kita imamah itu bukan satu yang harus dikultuskan, kemudian apalagi dikatakan maksum. Tidak. Yang maksum bagi kita hanyalah para nabi dan para rasul. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalu malaikah. Bagi mereka imam itu maksum. Bahkan kalau syiah-syiah yang hulat itu sampai mengatakan derajatnya di atas para nabi. Bahkan ada yang sampai menuduh malaikat Jibril itu salah sasaran katanya. Mestinya wahyunya turun kepada Sayyidina Ali tapi keliru kepada Nabi Muhammad. Ada yang seperti itu, ada. Itu yang hulat. Tapi saya husnudzon dan saya yakin yang di sini tidak seperti itu. Ini syiah-syiah yang hulat itu ada yang seperti itu. Belum lagi, jadi perbedaannya dengan kita itu bukan hanya soal penafsiran. Bukan hanya masalah furu'iyah. Mereka sabbus sahabah. Mereka mencaci maki sahabat. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah, kita ikut apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, pengarang kitab Zubad, wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apapun yang terjadi di antara para sahabat kita diam. Jangan coba-coba Anda koreksi sahabat. Dan kita tetapkan itu sebagai pahala ijtihad. Mereka itu berijtihad. Kalau orang berijtihad, salah dapat pahala 1. Benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Anda mau ngoreksi sahabat, Anda ini siapa? Bercermin dulu dong. Cari kaca dulu. Anda ini siapa? Mereka itu sahabat yang Anda kritik. Sayyidatuna Aisyah yang Anda kritik itu istri Nabi. Kalau Anda sudah berani mengkritik istri Nabi, artinya Anda berarti lebih pintar dari Nabi caranya milih istri. Padahal Nabi tidak melakukan apapun kecuali dengan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Menikah pun beliau dengan wahyu. Karena beliau dikontrol Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat dikatakan murtad semua. Setelah Nabi wafat hanya 3 orang yang tidak murtad. Apa-apaan ini? Gagal berarti dakwanya Nabi itu. Anda kalau tanya orang-orang Kristen,
orang-orang Masehi, pengikut Isa Al-Masih, siapa orang terbaik setelah Nabi Isa? Mereka akan jawab, yaitu orang-orang yang menjadi santri-santrinya Nabi Isa, Al-Hawariyun. Kalau Anda tanya orang-orang Yahudi, siapa yang paling baik setelah Nabi Musa? Mereka akan menjawab, santri-santrinya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Anda tanya kepada orang-orang Syiah, siapa orang-orang yang paling buruk setelah Nabi Muhammad? Mereka jawab, santri-santrinya Nabi Muhammad. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sabbus sahabah, na'udzubillah. Mengingkari kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq, kata ulama, bisa kufur. Sebagian ulama mengatakan bisa kufur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menyebut dalam Al-Quran, Thaniyasnaini idhuma fil ghari idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Mengingkari suhbata Abi Bakrin Siddiq hukumnya bisa kufur. Kalau melaknat, mencaci maki sahabat bisa fasik hukumnya. Kita menghormati para sahabat Nabi. Kita junjung tinggi cinta kepada Ahlul Bait, tapi kita juga hormat kepada para sahabat. Apapun yang terjadi di antara mereka itu adalah perbedaan ijtihad. Inilah perbedaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka, orang-orang yang hobi mencaci maki sahabat. Belum lagi soal imamah. Ajaran imamah ini dalam ajaran mereka Syiah berpengaruh hampir pada seluruh ajaran Syiah. Karena imamah, rukun imannya jadi berbeda. Karena imamah, rukun Islamnya menjadi berbeda. Dalam rukun Islam mereka sebut dengan wilayah. Jadi mereka memasukkan imamah ini dalam ranah akidah. Berarti secara tidak langsung kita yang menganggap imamah itu bagian daripada furu'iyah secara tidak langsung dikafirkan oleh Syiah. Karena akidahnya tidak sama dengan mereka. Mereka menganggap itu bagian dari usuluddin, rukun iman, rukun Islam. Gara-gara imamah syahadatnya berbeda. Gara-gara imamah azannya berbeda. Gara-gara imamah mereka meyakini tahriful Quran. Semua gara-gara imamah. Ini ajaran mereka orang-orang Syiah. Dan masih banyak lagi. Ini ada Syekh Ni'matullah Al-Jazairi, abad kedua, dalam Al-Anwarun Nu'maniyah. Beliau mengatakan bahwa putri Nabi itu hanya Fatimah. Ini yang dianut oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Al-Mustafa. Jadi dia mengatakan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum itu anak tiri. Ini kata Jalaluddin. Yang putri Nabi itu hanya Fatimah, yang lainnya itu anak tiri. Padahal kalau Anda cek dalam kitab ini, yang katanya ini dijadikan rujukannya Jalaluddin Rahmat yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum Dewan Syuro Ijabi, organisasinya orang-orang Syiah. Ternyata sebenarnya dalam kitab itu tidak seperti itu. Tetapi justru di sana disebutkan ya bahwa ini dia mengambil dari kitab Nasabu Quraisy. Dalam kitab Nasabu Quraisy ada riwayat dari Mus'ab, ya, di dalam ada sebuah riwayat dari Abdullah Az-Zubairi, ya, dalam kitab Nasabu Quraisy, bahwa di situ disebutkan putri Nabi tidak hanya Fatimah,
tapi juga yang lain-lain yang oleh mereka disebut sebagai anak tirinya Nabi. Ini beberapa hal perbedaan dan itu ajaran pokok. Padahal kan begini ya, dalam ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap ajaran pokok itu pasti harus ada nas yang qat'i dalam Al-Quran. Misalnya salat, aqimus shalah, zakat ada ayatnya atuz zakah, puasa ada ayatnya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lah, imamah ini kalau memang itu dianggap sebagai ajaran pokok, nas qat'inya mana? Tidak ada nas qat'i, satu ayat pun yang menyebutkan tentang imamah tidak ada. Kalau ada kami ingin tahu, ayo kita buka tafsirnya. Nah, inilah masih banyak, belum lagi persoalan mut'ah, wal taruhlah itu masalah-masalah furu'iyah. Tapi itu perbedaan yang jelas. Dan justru pengharaman mut'ah itu kita ambil riwayatnya, sanadnya itu dari Ahlul Bait. Sanadnya dari Ahlul Bait. Mereka yang mengaku pengikut Ahlul Bait, mereka yang menghalalkan mut'ah, mereka tidak sesuai dengan ajaran Ahlul Bait. Jadi ini kenapa kita tolak ajaran Syiah. Kemudian kenapa kita tolak ajaran Nawasib, orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi ini hobinya tabdi', takfir, membid'ahkan, ya. Mereka ini orang-orang Salafi Wahabi. Ini dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Orang maulid dibid'ahkan. Tapi anehnya ulama-ulama Wahabi yang kontemporer sekarang membolehkan Valentine's Day. Jadi Valentine's Day itu dianggap sebagai munasabah ijtimaiyah, karena sangkut pautnya dengan masyarakat, dengan orang banyak, kemudian diperbolehkan. Kenapa enggak Valentine's Day yang dibid'ahkan? Kok orang yang membaca sejarahnya Nabi Maulid malah dibid'ah-bid'atkan? Mbok ya, saya itu kepingin orang Wahabi duduk dulu. Duduk, baca. Lihat isinya diba itu apa? Isinya simtud durar itu apa? Isinya Maulid Azab itu apa? Mereka ini nggak tahu isinya apa gimana? Isinya sejarah. Apa karena bacanya di lagu-lagu kemudian dibid'ahkan? Kan aneh ini. Orang tawassul dikafir-kafirkan. Ini mereka tidak mengerti perbedaannya tawassul dengan meminta kepada kuburan. Dengan mudah dari mulut orang-orang Wahabi, Salafi, takfiri, keluar kata-kata takfir, kafir, mengkafirkan, dan yang dikafirkan nggak main-main, ahlu la ilaha illallah, orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dikafir-kafirkan dengan mudah. Dan ini kalau berdasarkan hadis Nabi, orang seperti ini kekufurannya akan kembali kepada dirinya. Orang ziarah, tawassul, Masya Allah. Pokoknya orang kalau ikut Wahabi, saya jamin pasti bisa terputus hubungan silaturahimnya. Karena ziarah aja nggak boleh kok. Mendoakan orang mati katanya nggak nyampe. Jadi Anda doakan bapaknya jenengan percuma, nggak sampai doanya, katanya orang Wahabi nggak sampai. Jadi nggak perlu mendoakan. Ini orang-orang Wahabi. Wala'iyadzubillah. Apalagi yang golongannya sampai yang ekstrim, yang Salafi, yang takfiri. Jadi ingat ya, sekarang kata sunnah dan salaf ini sudah diklaim sama orang Wahabi. Jadi karena dulu jualan Wahabi mungkin sudah mulai terbongkar, nggak laku. Sekarang pakai istilah sunni salafi, pengikut sunnah dan pengikut ajaran salaf. Iya, dan billahi min dzalik. Bukan itu ajaran kita. Ini mereka kedua-duanya Syiah Wahabi.
adalah kelompok ifrad dan tafrid. Dan anehnya kita kalau bicara Syiah dituduh Wahabi. Ketika kita bicara Wahabi kita dituduh Syiah. Ini sekarang kenyataan realita. Kita kritik Syiah, orang Wahabi yang bersorak. Kita kritik Wahabi, Salafi, orang Syiah yang bersorak. Wal'iyadzubillah. Ini kenyataan yang terjadi. Lalu untuk Anda yang sok-sokan mau mengusung khilafah, ada satu organisasi namanya Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia HTI. Pendiri Hizbut Tahrir ini namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini asalnya Ahlus Sunnah, kelahiran distrik Haifa, Palestina. Setelah kuliah di Mesir, tinggal di Lebanon. Kemudian di Lebanon dia tidak punya pengikut. Lalu dipanggil oleh kedutaan Inggris. Didanai, disuruh bikin organisasi. Maka dibuatlah organisasi bernama Hizbut Tahrir. Kalau kita mau disuruh ikut dengan mereka, saya katakan sorry, kami tidak mau ikut dengan Anda. Bagaimana mungkin kita mau ikut dengan sebuah kelompok? Mereka ini Hizbut Tahrir, rukun imannya cuma 5, bukan 6. Mereka tidak iman dengan qada dan qadar. Mereka tidak iman dengan azab kubur. Bahkan mereka tidak iman dengan Al-Imamul Mahdi. Ini orang-orang Hizbut Tahrir. Terus sok mau mengusung khilafah. Yang mau Anda jadikan khalifah itu siapa? Khalifahnya siapa? Terus yang mau baiat itu siapa? Dan khalifah yang model apa? Kalau khalifah alaman hajin nubuwah, khalifah yang sesuai metode kenabian berdasarkan nas Nabi, selesai 30 tahun. Sudah kami sampaikan itu. Wa ma ba'dahu mulkun adud, yang setelah itu cuman covernya. Khalifah mungkin dalam arti pengganti, tapi sebenarnya hakikatnya, esensinya ajaran mereka adalah mulkun adud, kerajaan yang diktator. Jadi aneh kalau sekarang ada orang mau sok-sokan mengangkat khalifah. Saya pengen tahu khalifahnya khalifah yang mana, yang model bagaimana. Kalau yang alaman hajin nubuwah sudah tidak ada, karena sudah selesai. Kata Nabi SAW, al-khilafatu fi ummati thalathuna sanatan. Itu berakhir 30 tahun dengan 6 bulannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pengecualian sahabat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, ini disebut khalifah. Bahkan beliau sampai-sampai disebut ibarat khalifah yang kelima. Karena saking adilnya. Saking adilnya. Sampai-sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu jangankan manusia, domba dengan macan itu rukun. Jadi duduk bareng, ngopi bareng. Macan sama kambing itu ngopi bareng. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Karena saking luar biasa keadilannya Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Ini pengecualian. Dan jadi daulah itu, mulai daulah Umayyah, daulah Fatimiyah,
sampai Daulah Abbasiyah dan sampai terakhir adalah Daulah Utsmaniyah. Itu sebenarnya sudah fase-fasenya mulkun adud. Kalau berdasarkan nas, esensi ajarannya adalah kerajaan yang diktator. Apalagi sekarang ini sudah bukan lagi kerajaan, tapi fasenya jababirah. Jadi ada urutannya, ada fase khilafah, muluk, kerajaan, kemudian umara, yang terakhir jababirah, penguasa-penguasa yang zalim. Ini sudah zaman kita saat ini. Kecuali ini pengecualian, saya sebagai penutup menyampaikan bahwa nanti ya, berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Ahmad di Musnad Ahmad, ini ada hadis haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah qala Abdullah bin Ahmad wa sami'tuhu ana min Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab qala haddatsani al-Walid ibn al-Mughirah al-Mu'arifi qala haddatsani Abdullah bin Bishr al-Khunai an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha. La tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Qala fada'ani Maslamah ibnu Abdul Malik fasa'alani fahaddathtuhu faghazal Konstantiniyah. Bahwa nanti di masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah ini sudah diprediksi oleh Nabi. Jadi ini bagian dari mukjizatnya Nabi, al-ikhbar bil mughayyabat, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Kata Nabi, kelak Konstantinopel akan ditaklukkan. Dan ketika Konstantinopel itu ditaklukkan, pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, amirnya sebaik-baik amir, dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih, kata para ulama. Muhammad Al-Fatih dari Daulah Utsmaniyah. Jadi ini memang ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin, para musyahidin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa ra'akum bi'aini inayatih. Saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan jelas, manfaat, dan sekaligus mudah-mudahan menjadi satu pencerahan buat kita. Allahumma qad ballaghtu, ya Allah, saksikan bahwa hamba telah menyampaikan apa yang perlu untuk hamba sampaikan kepada umat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang mendukung terlaksananya acara ini. Dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah awfaral jaza, jazakumullah khairal jaza, wa jazakumullah khairan katsira. Atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf tanpa batas. Wal afwa minkum wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.